Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Niat yang lurus agar Ramadan menjadi mulus, meningkatkan kualitas niat untuk amal ibadah kita. Nanti akan dilanjutkan tausiahnya oleh Uus atau Ustadz Encep. Tapi sebelumnya nih ada pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah, dari netizen ya, dari warga net yang akan bertanya kepada Uus atau Ustadz Encep. Dari @Wonder Woman yang sudah masuk di @Jalan Dakwah BTV Official. @Wonder Woman mau nanya nih Ustadz, selama bulan puasa ini kan di masjid kompleks saya sering ngadain acara bukber dan kajian untuk anak muda. Nah saya ikut jadi panitianya Ustadz. Cuma niat saya ikut jadi panitia sebenarnya karena saya diam-diam naksir sama ketua panitianya. Waduh, bahaya. Wah, dia tuh rajin sholat, suaranya merdu pas azan. Kang duduk banget ini mah. Ternyata ketua panitianya marbot masjid saya, Pak. Oh iya. Karena suaranya ajannya bagus biasanya. Nah, dia tuh rajin sholat, suaranya merdu pas azan. Sayangnya dia sudah tunangan. Katanya mau nikah setelah lebaran nanti. Bentar lagi. Apakah boleh saya berdoa sama Allah supaya saya bisa berjodoh dengan dia? Padahal dia udah tunangan mau nikah. Kan masih ada kesempatan kan ya Pak Ustadz ya, sebelum bendera kuning berkibar katanya. Waduh. Bendera kuning apa janur kuning? Oh, janur kuning mah Pak Ustadz. Salah kali. Janur kuning ya, saya salah baca. Janur kuning. Iya, janur kuning. Ngarang janur kuning. Oh iya, saya pikir bendera kuning nih. Sebelum janur kuning melengkung. Oh, janur kuning melengkung. Iya, kalau yang tegak udah gak boleh ya. Kalau masih melengkung boleh. Udah tegak gak boleh ya. Insya Allah saya minta dia jadi jodoh saya. Niatnya karena Allah Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Niat yang seperti itu tuh Pak Ustadz. Apakah itu niat terlarang? Iya tuh, niat terlarang. Nah, atau bukan? Biasa itu ya. Dari Wonder Woman. Amazing ya akunnya. Wow, fantastic. Iya, fantastic. Wonderful tonight. Awesome. Ya, tadi gimana? Itu ya pertanyaan. Incredible, yes. Ya, pertanyaan. Oke. Ibu. Ibu. Ini saya kasihan banget nih sama akun yang Wonder Woman, asli kasihan banget. Kenapa? Tahu nggak yang sakit itu apa? Apa yang sakit? Mencintai dalam diam tapi berharap untuk ditemukan. Wah. Mencintai diam-diam tapi berharap untuk dipertemukan. Dan ternyata itu kan mencintai dalam diam tapi berharap untuk ditemukan. Ini masalahnya dianya udah khitbah, udah tunangan. Nah Ustadz gimana kalau saya doa, ya Allah mudah-mudahan dia jodoh saya, jangan sampai dia jodoh orang lain. Kalaupun jodoh orang lain jadikan saya orang lain itu. Misal Ibu, ini kata Nabi nih, kata Nabi bukan kata salah, kata saya. Wala yakhtub ala khitbati akhi, kata Nabi. Tidak boleh mengkhitbah pasangan atau orang atau perempuan yang sudah dikhitbah oleh saudara kita. Kalau sudah tunangan nggak boleh, Kang Dudu. Tapi walaupun hanya dalam diam, dalam doa saja, tidak melakukan aksi aku suka sama kamu, nggak gitu. Boleh, nggak boleh Dudu. juga. Itu sudah ada ikatan, udah khitbah. Sebentar lagi mau nikah. Emang nggak ada cowok lain? Masih ada Kang Dudu, masih ada si Bapak, si Bapak di sini. Ngapain nyari yang lain? Bapak duren kan? Oh enggak. Masih ada. Iya. Masih ada. Enggak, Bapak bukan bercanda, Pak, bercanda. Enggak boleh ya. Itu kata Nabi tidak boleh mengkhitbah orang atau mengkhitbah perempuan atau ibu mau ngambil tunangan orang lain, tidak boleh. Makanya mintanya ke Allah jangan dia, mintanya ke Allah ganti, ya Allah berikanlah aku jodoh terbaik menurutmu ya Allah. Kenapa ibu kekeh sama dia? Teh Wonder Woman kenapa kekeh banget sama si AA itu?
Kenapa? Emang sudah pasti yang terbaik. Suaranya bagus, Ustadz, ngajinya bagus, soleh. Kalau azan suaranya bagus. Mungkin dia terkesima dengan kesolehan laki-laki tersebut. Tapi di Masjid Darussalam sebelah itu ada juga. Suaranya bagus, ganteng, tinggi, setia, tanggung jawab, kaya raya. Ada tuh. Tapi kan si Teteh Wonder Woman nggak tahu. Siapa dia? Apa saya kasih tahu aja ya? Boleh kasih tahu. Biar bisa move on maksudnya. Iya bisa. Katanya kan sakit banget. Jangan-jangan orang tersebut Pak Ustadz ya? Jangan-jangan orang tersebut Pak Ustadz? Kayaknya sih iya. Emang saya tinggi apa? Kalau dari sini tinggi Pak Ustadz. Pokoknya gitu ya Ibu ya. Nggak boleh. Apalagi sampai naksir sama suami orang. Na'udzubillahi min. Tundukan pandang. Ayo, tundukkan pandangan, tundukkan. Eling. Gitu Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makanya di Ramadan ini mah tadi yang nanya anak muda kayaknya ya. Iya. Belum menikah soalnya kan dia. Ya? Belum menikah kan. Makanya ini titip juga buat siapapun sebetulnya di Ramadan ini. Ayo perkuat lagi, perbaiki lagi niat kita. Ini ada satu kisah mau saya sampaikan. Ini kisahnya ada di kitab Ihya'nya Imam Ghazali. Jadi kisahnya tentang seorang abid. Tahu abid Ibu? Abid itu orang ahli ibadah. Siang malam dia pakai untuk ibadah. Modelnya kayak Kang Dudu lah yang ahli ibadah gitu. Kan kelihatan banget dari jenggot sama kumisnya. Pokoknya ini abid Kang Dudu. Ya. Ini ceritanya abid dan iblis. Jadi orang ahli ibadah dengan si iblis. Orang ahli ibadah ini tiap hari ibadah mulu siang malam. Suatu ketika viral di kampungnya ada penyembah pohon. Yang namanya orang ahli ibadah denger di kampungnya viral rame FYP. Ada orang nyembah pohon, langsung dia bangkit dari tempat ibadahnya, dia ambil kampak, dia berangkat untuk menebang pohon itu. Ternyata kenapa ketawa? Di pohon itu ada yang nungguin si iblis. Si iblis tidak terima. Ini ada si abid ngapain nih lari ke sini bawa kampak? Jangan-jangan mau nembang pohon. Si iblis langsung mencegat si abid di tengah jalan. Tapi si iblis ini berubah wujud menjadi seorang syekh. Abid, lu mau kemana? Kata si abid, saya mau nebang pohon yang disembah sama orang-orang kampung sini. Kata si iblis, ngapain? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya apa? Orang-orang di sini menyekutukan Allah. Saya mau tebang itu pohon. Jangan, ngapain? Kalau memang Allah pengen orang-orang sini nggak nyembah pohon, Allah ngutus nabi. Lah lu siapa? Nggak, saya mau tebang pohon itu. Singkat cerita, masuk episode ketiga. Cepet banget. Dua dulu dong. Iya. Dua dulu. Tarung. Tarung. Iblis dan abid dia tarung. Yang namanya orang ahli ibadah, hatinya bersih, niatnya marahnya karena Allah. Nggak perlu lama, si iblis berhasil ditundukkan oleh si abid, didudukin dadanya. Bukan iblis namanya kalau nggak licik. Bukan iblis namanya kalau nggak punya tipu muslihat. Apa kata si iblis? Bentar abid, bentar. Wait a minute. Bisa saya juga itu mah. Tunggu bentar. Biar saya klarifikasi. Abid, ini kan kamu nggak ditugasin sama Allah nih buat nebang pohon itu. Dan kalau kamu sampai nebang pohon itu ibadah kamu keganggu sampai keluar-luar. Ngapain? Gini aja, kamu kan nggak kerja nih. Tiap hari kamu ibadah mulu, anak istri kamu itu jajan dari mana? Daripada malu minta-minta ke orang, kita win-win solution aja. Wih, keren iblisnya ini. Win-win solution. Gimana kamu nggak usah tebang itu pohon, tapi kamu saya kasih tiap malam itu 2 dinar di bawah bantal. Tidak. Tapi lama-kelamaan singkat cerita, abid ini tunduk juga. Ya udah deh kalau gitu, saya nggak bakal tebang itu pohon, biar saya pulang lagi aja. Masuk episode terakhir. Pulang itu si abid ke rumahnya, tidur. Ketika bangun dari tidur, bener di bawah bantal ada 2 dinar. Malam pertama, malam kedua bangun ada 2 dinar lagi.
Malam ketiga nggak ada, diprank sama iblis. Marah si Abid. Dia mau coba ngeprank saya, kata si Abid. Dia bawa kampak, dia berangkat. Dia mau nebang itu pohon. Ketemu sama iblis lagi di jalan. Kemana Abid? Mau nebang pohon. Kenapa nebang pohon? Kagak mau nebang pohon. Bentar, nebang pohon itu langkahi dulu mayatku, kata si iblis. Singkat cerita lagi, tarung lagi. Enggak berlangsung lama, sekarang si Abid yang didudukin sama iblis. Kalah sekarang, lagi didudukin. Wait a minute, itu kata Abid sekarang. Kenapa sekarang kamu bisa ngalahin saya dengan cepat? Dulu pertama saya yang ngalahin kamu. Apa jawaban iblis? Abid, kamu tahu nggak kenapa waktu pertama kamu dengan mudah mengalahkan saya? Dulu kamu marah karena Allah. Sekarang kamu marah bukan karena Allah, kamu marah karena aku nggak ngasih 2 dinar buat kamu. Makanya ibu, niat kita harus dijaga. Mau marah pun ke anak karena Allah, marah ke suami karena Allah. Kalau marahnya karena Allah, insya Allah berkah. Ayah, tolong ayah itu kaos kakinya dibuka. Dia ditahan kan emosinya. Itu kan Dodo ya. Karena marah karena Allah. Marah karena Allah. Jadi si Abid kalah karena dia marah karena gara-gara marah karena 2 dinarnya nggak datang. Nah itu dia. Berubah niat. Sudah berubah niat. Berubah semuanya. Itulah kualitas niat dan ibadah kita. Kualitas niat sebegitu berpengaruhnya. Iya, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk Ustadz Encep. Ya. Sekarang siapa yang dari rumah punya niat emang pengen ngaji dan emang pengen bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Mau semua nih sama saya. Alhamdulillah. Ibu, iya silakan Ibu. Dari Tanah Sereal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat Pak Ustadz. Mangga. Saya punya anak. Ibu namanya siapa? Oh iya, lupa saya. Nama Tahu-tahu langsung punya anak aja. Ibu Nana Iya. dari Kampung Cimanggis, Tanah Sareal, Bogor. Maaf tadi ibu siapa? Ibu Nana. Ibu Nana? Ya. Gak sakit tuh. Sakit. Tanah Sereal. Tanah Sareal Bogor. Iya, Bogor. Murah ya Pak Ustadz ya? Iya. Tanahnya cuma sereal. Tanah sereal, murah banget. Sareal, Bogor. Murah banget. Makanya di sana tanah pada laku ya Bu ya. Iya. Sereal. Habis ya Bu ya? Sereal doang. Sereal. Nggak ada tanah udah Pak. Iya. Oke Ibu silakan. Ada yang mau diceritakan, kemudian ditanyakan. Saya mau bertanya. Ibu Nana. Saya dari Majlis Taklim. Iya, tadi Nurul udah. Huda. Tadi udah Pertanyaannya sereal. Saya. Iya. Saya kan punya anak. Laki-laki. Anak keberapa itu Bu laki-lakinya? Anak pertama. Anak pertama. Dari Anak suami. kedua, anak kedua Cowok. Cowok semua. baru 2 anaknya berarti. Ya. Iya. Ini anak pertama dari suami ibu ya Bu ya? Iya. Iya dari. Iya betul. Saya kan nggak salah nanya Bu ya. Ya. Terus Bu. Anak saya itu nggak diajak, sering berantem sama bapaknya karena dia nggak suka sholat di masjid. Diajak sholat di masjidnya dia nggak mau. Jadi Sering ribut sama berantem bapaknya. Iya. Oke. Maksud bapaknya itu kan baik. Betul. Iya. Jadi panutan buat istrinya. Karena istrinya itu juga jarang sholat di rumah. Ternyata buat istrinya. Saya pikir buat anak. Iya Pak. Iya, Gitu, terus, Pak Bu, Ustadz. terus. Iya. Iya. Dia sering kalau disuruh sholat itu sering banyak alasannya lah sama bapaknya. Jadi sering ribut. Saya udah capek ngeliatinnya Pak. Ngeliat anaknya apa ngeliat bapaknya berantem Ibu mulu. capek? Ngeliat bapaknya sama anaknya ribut. Oh udah capek ngeliat ributnya ya? Iya. Oke Gitu. terus? Nah pertanyaan saya, bagaimana cara menasehatin supaya mereka itu jangan ribut terus? Oh, gitu. itu aja, Bu? Ya. Supaya jangan ribut aja gitu aja? Ya, jangan suka ribut, sering beribut terus. Oh, jadi Ibu
pengen supaya mereka jangan ribut. Ibu udah capek. Iya, lihatnya. Istirahat Bu. Suruh sholatnya. Iya, suruh sholatnya mau. Sabar Bu. Iya. Jangan menyerah Bu. Terus berusaha supaya mereka bisa sholat jamaah bareng. Jangan capek dulu Bu. Sebelum niat Ibu terlaksana, ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya. Bapak, emak, anak sholat berjamaah. Dan sebetulnya ya, ketika kita berkeluarga, betul, maka ada satu hal yang harus kita ingat. Betul Kisah. Ikhlas. Ikhlas. Tolong sampaikan kepada yang bersangkutan. Bisa jadi. Kisana, mohon pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayak yang tadi berantem sama iblis. Intinya ibu ingin keluarga ibu tuh semuanya bisa benar-benar taat beribadah ya Bu ya. Sholat berjamaah, terutama anak dan istrinya ya Bu ya. Satu rumah berarti Ibu ya? Satu rumah. Masih tinggal bareng? Ya, masih tinggal bareng. Oke, baik. Harapan ibu apa berarti harapan ibu? Ya supaya dia beribadah Iya. turut sama orang tua, beribadah. Ibu pernah berdoa kepada Allah supaya ya sudah, mereka ya, pernah berdoa? Bagaimana doanya Ibu? Ya Allah, anak saya. Ya Allah, damaikanlah anak saya sama bapaknya gitu, supaya dia tekun beribadahnya, sholat berjamaah gitu, Pak. Iya. Pertanyaan ibunya apa coba tadi? Nah, pertanyaannya bagaimana nasehatinnya? Gimana cara ngenasehatinnya? Supaya mereka itu jangan ribut. Jangan terus. Ribut, ibu capek. Iya, ribut terus gara-gara sholat. Ibu jangan capek dulu sampai ibu nanti melihat mereka menjadi orang yang sukses. Ibu jadi sebetulnya Kisana. Iya, balik lagi dah. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau itu si ibu itu mau pipis katanya nggak kuat. Jangan dulu, ntar belum selesai. Ya. Jadi intinya seperti itu Pak Ustadz. Ya. Tolong dijawab. Baik. Ibu Nanah ya dari Bogor. Nah, kayaknya haknya gak usah dibaca deh haknya. Ibu Nana. Ibu Nana aja. Nana. Iya. Ibu. Bagaimana cara ngenasehatin anak sama suaminya? Ibu harus terus. Ya, memang ibu tuh harus jadi mediator di sini. Ya, ibu datang kumpulkan. Sering saya sampaikan, ketika ibu mau ngenasehatin, pertama dengan ucapan yang lemah lembut, yang kedua cari waktu yang tepat. Jangan anaknya baru pulang kerja, bapaknya habis capek dari kebon, langsung sini lu pada. Bapak sama anak sama aja, duduk sana. Capek gua mah ngurusin, capek. Nggak boleh begitu. Sayang ayah, anakku sini duduk. Panggilnya lembut, dengan lemah lembut. Lemah lembut dan cari waktu yang pas. Dan juga kata-kata yang pas. Kata-kata yang pas, waktu yang pas, kata-kata yang pas. Gimana caranya? Ya tadi ibu kumpulin, ibu ngobrol duduk. Sampaikan apa? Nih coba, bapaknya sama anaknya di sini. Yang tadi 6 jadi mah. Ini dari mama Maya. Misalkan begitu, lemah lembut. Sampaikan aja. Apa kewajiban sholat? Ibu kan sering ngaji ya. Sampaikan ke anaknya, nak, kewajiban sholat itu bagaimana, dosanya apa. Bapak kamu juga kan sudah ngasih tahu kamu, tapi ibu jangan memihak salah satu. Apalagi sampai menghakimi anaknya. Walaupun anak kita salah, boleh menasehati, tapi jangan sampai menghakimi. Pokoknya kuncinya komunikasi dengan lemah lembut di waktu yang pas dan kata-kata yang pas. Iya, ingat Bu. Ini sampai selesai begini nih. Aduh, itu ya Bu Nana ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Nana. Semoga Ibu Nana keinginannya, niatnya menciptakan keluarga yang sakinah, keluarga yang taat beribadah bisa terlaksana, terkabul ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan pertanyaan berikutnya siapa? Silakan. Ibu, ini, iya silakan. Bu, bengong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fatimah dari pengajian Nurul
Mukminin dari Cisarua, Bogor. Pak Ustadz, saya boleh bertanya? Boleh banget, mangga. Kebetulan saya punya tetangga nih. Kita kan bertemu lah di pasar. Ceritanya begini. Terus? Bu, masak apa sih hari ini? Masak apa? Ya. Tetangga ibu ke rumah ibu. Enggak, ketemu di pasar. Ketemu di pasar? Oh, Ya, lagi belanja kan? ceritanya ya. Nanya dia sama saya gini, Pak Ustadz. Bu, nggak usah masak, nanti saya yang bikin kolak. Oh iya, saya kan maklum lah kalau ibu-ibu kalau gratis kan mau ya, Pak Ustadz ya. Ya, tuh. Itu yang ditunggu dari kita kan. Ya, Itu ibu-ibu yang di gratisan. sono apa yang di sini ibunya? Yang di sana lah. Yang Kita sono, terus ke sini nanya. Oh, nanya. kan saya nggak bikin tuh kolaknya, enggak kan saya ya. Nggak bikin Dia akhirnya. kan kita kan nunggu dari Nunggu. dia. Yang gratisan tadi. Ya, yang gratisan ceritanya tuh. Singkat cerita, Mohon maaf, kolaknya kolak ubi, kolak pisang apa? ya kolak aja gitu Pak Dudu. Kolak apa? Kolak, bikin kolak. Itu Caruluk lah. Buat caruluk. Tahu caruluk? kolang kaling, maksudnya kolang kaling. Terus itu kolang kalingnya yang lembut apa yang keras apa yang lembek? Yang lembut dong, masa yang keras Pak Ustadz. Yang putih, yang hijau, apa yang merah? Putih lah Pak Dudu. Terus cara makannya gimana? Langsung dilap apa digigit dulu? Ya. Lanjut. Oke, kolak kaling. Saya nunggulah di rumah sore itu kan mau Buka. sambil nunggu beduk ya. Beduk. Kok ini Apa berat? nunggu saya, Bu? Nunggu azan. nunggu azan. Beduk. Ngapain nungguin saya? Saya bilang, saya rumah saya jauh. Nunggu azan ditunggu-tunggu Nunggu azan. tidak ada tuh kolaknya ya. Ngabuburitnya. Sambil nunggu ngabuburit Iya, sambil nunggu. Sambil nunggu ngabuburit, sambil Sambil- nunggu azan makan kuaci gitu Bu ya. Betul. Pelan-pelan. Terus Gini Pak Ustadz, ditunggu-tunggu sampai maghrib, maghrib, sampai isya, sampai terawih. sampai beduk pun juga dia tidak datang. Apa Harapannya. sih sebenarnya orang seperti itu teh Pak Ustadz? Apakah sombong? Apakah ria? Nggak ada masalah. Ibu aja ngarep itu. Jadi orangnya kayak sesumbar gitu. Iya. Udah Pokoknya nggak usah udah itu biar saya ke bawah Orangnya- sekolah. begitu. Kayak main Maksudnya janji itu aja gitu Bu hukumnya ya. gimana sih Pak Ustadz? Saya pengen tahu. Gimana sih begitu ya kayak ada gua ntar. Gitu kan ya Bu ya? Iya. Kasarnya betul. begini ya Pak Ustadz ya. Udah lu nggak usah masak biar tahu gua anterin gua bikin kolak gitu. Betul. Kasarnya seperti itu ya. Seperti Ibu akhirnya itu. berharap dong udah mau belanja. Oh yaudah deh. Takutnya Iya. nggak enak kalau nolak Bu ya. Iya dong. Akhirnya ibu nggak belanja nggak apa, buka nungguin dateng tuh. Ntar lagi azan nih. Iya. Ini udah waktunya nih azan nih kayaknya nih. Udah pas di azan nih. Udah azan udah azan. Udah azan nih ya. Udah azan. Alhamdulillah. Akhirnya tok. Assalamualaikum. Paket. Oh paket ternyata bukan pulang. Tapi dijawab Bu ya. Ya nanti akan dijawab oleh Ustaz Cep jawaban dari pertanyaan dari Ibu Fatimah. Ya. Ya sekian dari saya Iya. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.